saya Nada Kamila dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti. Video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah Emotional Intelligence, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Karyadi, MPD. Tidak usah berlama-lama, langsung saja. Emotional intelligence sendiri memiliki pengertian yaitu kemampuan seseorang untuk menilai, menerima, mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Nah, dalam hal ini, emosi yang mengacu pada perasaan terhadap informasi atau suatu hubungan. Nah, sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional ini 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Nah, kecerdasan emosi atau emotional quotient sendiri menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. Nah, sedangkan IQ atau kecerdasan pikiran hanya 20% saja untuk menentukan kinerja individu dan organisasi. Wow, beda sekali ya. Nah, menurut Howard Gardner, tahun 1983 ada 4 pokok utama dalam kecerdasan emosional seseorang. Nah, yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Dan yang keempat, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Nah, suksesnya seseorang juga bergantung pada kemampuannya dalam membina hubungan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita pandai bersosialisasi, ada banyak banget kemungkinan besar bahwa kita akan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan diam-diam saja, lebih aktif ya dalam berorganisasi atau bersosialisasi dengan. Nah, adapun emotional intelligence atau kecerdasan emosional ini sendiri bisa kita pelajari dan kita kuasai loh. Nah, pada dasarnya kecerdasan emosional ini sangat penting buat kita agar kita bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol diri kita pada orang lain, yang mana ini mempengaruhi pikiran dan perilaku kita terhadap orang. Nah, dengan kata lain, kecerdasan emosional ini juga akan meningkatkan keefektifan kita dengan orang lain, yang mana pada gilirannya juga akan mampu membantu kita atau mengantarkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di dalam kecerdasan emosional sendiri atau emotional intelligence terdapat yang namanya perangkat diri. Nah, adapun perangkat diri memiliki 2 macam, yaitu perangkat diri fisik dan perangkat diri non-fisik. Nah, adapun perangkat diri fisik sendiri terdiri dari kaki, kepala, dan anggota badan yang lainnya. Sedangkan perangkat diri non-fisik terdiri dari pikiran, perasaan, dan kesadaran. Perangkat diri fisik ini juga berfungsi sebagai media atau mediator untuk perangkat diri non-fisik. Nah, contohnya seperti ketika kita melihat orang yang banyak pikiran atau sedang mengalami stres. Nah, secara tidak langsung orang itu akan memegang kepalanya, mengekspresikan bahwa dia sedang banyak pikiran. Jadi, aduh, banyak pikiran nih, atau aduh, aku lagi pusing. Nah, itu salah satu contoh. Nah, dalam kecerdasan emosional atau emotional intelligence sendiri terdapat yang namanya kesadaran diri. Nah, kesadaran diri sendiri memiliki pengertian yaitu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang atas keadaan dirinya. Nah, jadi melalui kesadaran diri kita dapat mengembangkan pemikiran melalui emosi dan perasaan yang kita miliki. Nah, lalu apa hubungannya antara kecerdasan emosional dan kesadaran diri? Nah, jadi kesadaran diri sebagai keterampilan utama yang perlu kita miliki, yang mana akan membantu kita untuk memahami segala peristiwa yang terjadi dalam hidup. Nah, ketika hidup kita memberikan kita suatu tantangan, nah kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Nah, atas segala emosi dan reaksi yang kita berikan pada tantangan tersebut, nah inilah bentuk dari sebuah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri juga akan membantu kita untuk menyadari keadaan emosional saat harus menangani tantangan tersebut. Nah, dalam kecerdasan emosional sendiri juga terdapat yang namanya perasaan. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang perangkat diri.
lalu membicarakan tentang kesadaran diri. Sekarang kita akan membicarakan tentang perasaan. Nah, perasaan mempunyai pengertian yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif dan penilaian negatif terhadap sesuatu. Nah, perasaan juga memiliki macam-macam jenis loh, yaitu yang pertama ada perasaan senang, terus sedih, terus ada rasa cinta, ada takut, ada malu, dan ada. Nah, gejala perasaan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain, bahkan perasaan. Nah, dengan keadaan tubuh ini ya memang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau misalnya ada orang berbicara, biasanya disertai dengan gerakan tangan. Nah, gerakan ini tidak lain adalah dari ungkapan perasaan untuk memperjelas apa yang dikatakan orang tersebut. Pikiran sendiri juga memiliki fungsi. Dia memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk mengetahui sesuatu, yang kedua untuk membedakan nih mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan ketiga, pikiran juga memiliki fungsi yaitu sebagai pengendalian diri. Contohnya tentang lingkungan atau pergaulan atau tren, kayak bisa mengendalikan dirinya. Oh, apakah lingkungan ini baik untuk saya tinggali atau tidak? Kalau tidak baik, saya akan berusaha mencari lingkungan yang bisa membawa diri saya menjadi seorang yang selalu berpikiran positif dan lain sebagainya. Nah, pikiran manusia juga dibagi menjadi 3, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, adapun pikiran sadar yaitu fungsinya untuk menerima informasi yang masuk pertama kali melalui kelima panca indera. Nah, untuk menganalisa informasi yang masuk di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini memiliki fungsi yang berkebalikan dengan pikiran sadar, yaitu pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar sendiri. Nah, sehingga jika ada informasi yang langsung masuk di dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Nah, contohnya seperti misalnya kita sedang tidur, tiba-tiba kakak kita memanggil kita atau memanggil kita untuk dijahili, kayak bangun, ayo sekolah. Nah, ini karena kita masih dalam keadaan ngantuk, akhirnya kita langsung bangun, langsung bersiap-siap kamar mandi, bersiap-siap untuk sekolah. Nah, padahal hari itu hari Minggu. Nah, itu termasuk pikiran bawah sadar. Nah, adapun pikiran bawah sadar ini memiliki fungsi yang berkebalikan dengan pikiran sadar yang tadi. Nah, pikiran bawah sadar ini dia tidak bisa menganalisa informasi yang masuk langsung dalam pikiran bawah sadar kita sendiri. Nah, sehingga jika ada informasi yang langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran itu. Nah, misalnya hari Minggu kita lagi tidur sekitar jam 7. Nah, tiba-tiba kakak kita usil, dia teriak, ayo bangun, sekarang kan sekolah nih, udah jam 7. Nah, karena kita dalam posisi yang masih telat tidur, terus dibangunin, masih nyawanya belum kumpul, akhirnya secara nggak langsung kita langsung melakukan apa yang diperintahkan kita, langsung bersiap-siap untuk mandi untuk berangkat sekolah, padahal itu hari Minggu. Nah, itu termasuk dari pikiran bawah sadar. Pun pikiran tidak sadar sendiri memiliki fungsi untuk mengontrol semua organ manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Seperti tadi contohnya yang di pikiran bawah sadar, kita lagi enak-enak tidur di hari Minggu, terus kita dikerjai oleh kakak kita diisengi bahwa hari Minggu sekarang ini waktunya sekolah, sudah jam 7, sudah telat. Akhirnya pikiran bawah sadar kita merespon langsung, ini loh, udah jam 7, saya harus siap-siap untuk berangkat sekolah, saya harus ke kamar mandi. Nah, anggota tubuh di pikiran tidak sadar ini berfungsi untuk sebagai mediator. Jadi langsung lari kamar mandi, langsung mandi persiapan. Padahal hari Minggu harinya kita weekend,
tidur. Kecerdasan emosional juga menjelaskan tentang atau membahas tentang yang namanya emosi. Nah, emosi biasanya sering kita alami ya, bagi makhluk hidup. Semuanya pasti kita pernah merasakan yang namanya emosi. Nah, emosi sendiri merupakan suatu keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu atau situasi khusus. Nah, dan emosi juga cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu. Contohnya seperti kita melihat saudara kita melihat saudara kita yang sedang diperlakukan buruk oleh tetangganya. Nah, di situ emosi kita atau perasaan kita untuk menyingkiri tetangga tersebut tuh melunjak, meningkat. Kita emosi, kita nggak suka saudara kita disakiti atau diperlakukan semacam itu. Nah, itu termasuk dalam emosi. Nah, emosi sering kita alami tuh. Jadi selesai ya. Jadi itu saja penjelasan dari video kali ini, video tentang emotional intelligence dari saya. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang tidak dimengerti dan lain sebagainya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.